Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan semuanya, jumpa lagi di channel Jagat Begitu. Semoga dalam pandang saya tak kurang satu apa rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semua. Kiai Haji Matutin Usman Al-Bantani menyeberang dari Banyuwangi menuju Denpasar, Bali. Mereka diundang dalam kapasitasnya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Denpasar, terlebih lagi kepada pengurus DPW maupun DPC Bali dan Denpasar terkait dengan kajian beliau Kiai Haji Matutin Usman Al-Bantani. Tidak sesederhana itu, ternyata banyak sekali dari warga Nahdien, terutama mereka yang membidangi masalah situs-situs sejarah, banyak sekali makam-makam yang dipasungkan kembali seperti di Tanah Jawa. Mereka sangat resah, terutama Ibu Dr. Zulianti menyampaikan pada Kiai Haji Matutin Usman Al-Bantani terkait dengan bagaimana ada nama wali 7 di daerah Bali yang notabene ternyata yang memberi nama adalah Habib dari Surabaya. Maka dengan adanya data-data manuskrip yang dipegang oleh Dr. Zulianti Spaku, orang yang meneliti situs-situs bersejarah di Bali, mengajak bekerja sama dengan Kiai Matutin Usman Al-Bantani, Bantanut, PCNU, BWO, dan PWI Laskar Sabilillah Bali untuk menuntaskan hal tersebut. Sekali lagi mohon maaf dari kehormatan Nusantara Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang saya hormati orang tua kita bersama, Kiai Haji Nur Hadi Al-Hafidh, Roi Surya PWNU Provinsi Bali. Yang saya hormati orang tua kita bersama, Kiai Haji Samsul Hadi, Wakil Ketua Tanfidhiyah PWNU Provinsi Bali. Kebanggaan kita bersama Ketua PCNU Denpasar, orang tua kita bersama Kiai Haji Muhammad Suryadi Al-Kediri Al-Bali. Kebanggaan kita bersama Nak Agung Lurah Agung Penglisir Puri Gerenceng, Mustasar PCNU Kota Denpasar Bapak Haji Wikondo, Kiai Haji Ahmad Jayadi Fawaid, Mustasar PCNU Kota Denpasar, dan seluruh pengurus PCNU Denpasar yang hari ini hadir, para pengurus muslimat PCNU Denpasar, para pengurus PCNU Denpasar, MWCNU Denpasar, para ketua-ketua lembaga, ketua-ketua Banom, juga PWI Provinsi Bali dan PWI Denpasar. Pembicara kita Tubagus Moki Nurfadil Satya Tirtayasa yang telah begitu lugas di dalam bagaimana memberikan wawasan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini di Jawa kebanyakan turunan dari Bali. Maka ketika orang-orang Jawa ini ada di Bali ini, berarti ini bukan sebagai pendatang tetapi sebagai cucu yang kembali ke daerah leluhurnya. Juga pembicara kedua tadi Kiai Alwi Al-Bantani, ini mudah-mudahan bapaknya bukan Ubedillah ini. Para ibu, para bapak, para dulur-dulur sekalian, ajaran agama Islam
tidak mengenal yang namanya kemuliaan berdasarkan nasab. Ini catatan yang perlu untuk dimasukkan dalam relung sanubari setiap kita, bahwa di dalam Islam tidak ada kemuliaan berdasarkan keturunan. Dia yang paling mulia adalah dia yang paling bertakwa kepada Tuhan. Dia yang paling mulia adalah dia yang paling takut kepada Allah. Dia yang paling mulia adalah dia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ ada kaitan dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Walaupun yang namanya manusia di hadapan Allah adalah sama, semuanya mulia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan seluruh anak Adam, manusia. Tetapi dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah ada sebuah ajaran mahabbah ahli baitin nabi, mencintai ahli bait Nabi dan mencintai para sahabat. Kalau Syiah, dia hanya mencintai ahli baitnya Nabi. Banyak di antara mereka yang mencaci maki para sahabat. Dari saudara kita yang Wahabi, mereka lebih mencintai sahabat dan banyak yang merendahkan para ahli bait Nabi. Siapa ahli bait Nabi? Nabi Muhammad, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. 5 orang ahli bait ini menjadi target. Ke Nabi nggak mau, ke Nabi nggak berani, tapi ke Sayyidina Ali mereka berani, ke Sayyidina Hasan mereka berani, ke Sayyidina Husain mereka berani mencaci. Kemudian dari golongan Syiah, kepada sahabat Abu Bakar mereka mencaci, kepada sahabat Umar mereka mencaci, kepada sahabat Utsman mereka mencaci, kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah mereka mencaci. Kita ahli sunnah wal jamaah, keluarga Nabi, ahli bait Nabi ini, tidak ada satupun ajaran dari kita ahli sunnah wal jamaah an-Nahdiyah yang berani untuk berkata jelek tentang Sayyidina Ali, yang berani berkata jelek tentang Sayyidatuna Fatimah, yang berani berkata jelek tentang Sayyiduna Hasan, yang berani berkata jelek tentang Sayyidina Husain. Begitu pula Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak ada satupun yang berani untuk mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, hatta Muawiyah radhiyallahu anhu. Sayyiduna Muawiyah berbeda politik dengan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, tapi kita ajarannya wa ma jara bainas sahabi naskutu, apa saja yang masa lalu dalam sejarah terjadi antara para sahabat-sahabat Nabi, antara Muawiyah dan Sayyiduna Ali, antara Imam Hasan dan Muawiyah, antara Husain dan Yazid bin Muawiyah, semuanya kita tidak berani menyalahkan. Kenapa? Ini adalah adab dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan kemudian ajaran yang kedua adalah, walaupun tidak ada dalilnya untuk mencintai keturunan ahli bait. Kalau ahli bait keturunan mencintai ahli bait ada dalilnya. Wa ma as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Salah satu tafsirannya adalah Ali
Hasan, Husain, Fatimah. Jangan sampai berani membenci ahli bait ini. Keturunan tidak ada dalilnya, tapi walaupun tidak ada dalilnya mencintai keturunan ahli bait, dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah ada sebuah klausul postulat, wa nuhibbu ahla baiti Rasulillah wa dzurriyyatahu ila yaumil qiyamah wa kadzalika nuhibbu jami'a ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah bedanya kita antara Syiah, Wahabi, di tengah-tengah NU. Syiah, Wahabi, di tengah-tengah NU. Kalau Syiah sedang ngalem-ngalem kita, jangan percaya. Itu pasti digunakan untuk nyerang Wahabi. Kalau Wahabi lagi ngalem-ngalem kita, jangan percaya. Pasti itu digunakan untuk nyerang Syiah. NU itu ibarat laki-laki yang punya 2 istri. Betul apa tidak? Di sini panas, di sini panas. Man lahu zaujatani kana baina naraini. Siapa orang yang punya 2 istri, maka dia bagaikan ada di antara 2 api. Kesini panas, kesini bagaimana dia supaya tidak menjadi es sehingga meleleh? Dia harus bisa kesini oke, kesini juga oke. Inilah Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama itu moderat. Apa? Moderat itu kesini tidak mau bermusuhan, kesini juga tidak mau bermusuhan. Dari mana konsep wasatiyah Nahdlatul Ulama? Dari Al-Quran. Al-Quran mengajarkan bahwa umat Islam ini adalah ummatan wasata. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat yang moderat. Tidak seperti orang Kristen, tidak seperti orang Yahudi, tapi moderat. Di dalam ajarannya pun moderat. Maka wasatiyah, moderatisme Islam NU, Islam Nusantara adalah Islam yang betul-betul sesuai dengan ajaran Al-Quran. Lalu ketika ada klausul bahwa kita juga mencintai keturunan ahli bait, bukan ahli bait. Jadi hadis-hadis tentang ahli bait, siapa yang membenci ahli baitku maka dia seorang munafik, itu bukan untuk keturunan ahli bait, tapi untuk Ali, Hasan, Husain dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Tidak ada dalil khusus yang menyatakan orang yang membenci keturunan daripada ahli bait itu mendapat celaka. Tidak ada. Begitu pula tidak ada dalil khusus yang menyatakan kewajiban mencintai keturunan Nabi. Tidak ada. Yang ada adalah mencintai ahli baitnya Nabi. Siapa? Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Maka ketika corona, kita diajarkan di Nahdlatul Ulama oleh Abuya Muhtadi berwasilah agar tidak kena corona dengan bertawasul, memohon kepada Allah dengan perantara Sayyidina Muhammad, Sayyidina Fatimah, Hasan dan Husain. Ya Imam Ali wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun utfi biha
harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Bareng-bareng. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Li khamsatun, aku punya 5 orang, utfi biha, yang dengannya aku padamkan harral waba'il hatimah, penyakit corona yang ganas. Siapa dia? Al-Mustafa, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Murtada, man huwa al Murtada? Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Wabnahuma, dan anak keduanya siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wal Fatimah, dan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha al-Batul. Ini tidak boleh ada satupun orang yang berani atau boleh berkata jelek terhadap ahlu baitin Nabi, yang diriwayatkan di dalam hadis Ibni Abi Salamah, anaknya Abi Salamah. Abi Salamah nanti wafat, nanti istrinya dinikah oleh Rasulullah, namanya Ummu Salamah. Dia punya anak, anaknya yang meriwayatkan hadis bahwa ketika Rasulullah gilir ke rumah ibuku, Rasulullah panggil Fatimah, Rasulullah panggil Hasan, Rasulullah panggil Husain, Rasulullah panggil Ali, kemudian ditaruh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah di depannya, Sayyidina Ali ditaruh di belakangnya, kemudian ditutupi dengan sorban. Kemudian Rasulullah berkata, haula'i ahlu baiti adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathira. Mereka inilah ya Allah sebagai ahli baitku. Hada nasun sarihun la yuraddu, bahwa ahli bait Nabi adalah Fatimah, Ali, Hasan, dan Husain. Nah, kemudian keturunannya yang asli ya, ini turunan asli. Keturunan asli itu masuk ahli baitnya hanya fi babiz zakati wa babid du'a. Dalam bab zakat masuk. Siapa orang yang mengaku keturunan Sayyidina Muhammad SAW hari ini, la yudfa'u lahumuz zakat, tidak boleh dikasih zakat. Wa du'a, dan masuk pada bab doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alihi ini wa fi riwayatin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ada hadisnya. Maka dzurriyyah masuk ke dalam ahli fi babid du'ai, la fi babil fadailil lati waradat fil ahadis. Tidak masuk. Tetapi walau tidak masuk, dalam ahli sunnah wal jamaah kita dianjurkan. Dianjurkan itu berarti tidak ada dalil khusus sebenarnya. Dianjurkan kita mencintai keturunan. Nah, kalau dianjurkan berarti ada yata'allaqu hadan nasabus syarif bi al-aqidah. Karena masuknya cinta kepada ahli bait itu bukan bab fikih, adanya di bab akidah. Coba lihat akidah at-Tahawiyah ahli sunnah wal jamaah.
Itu adanya di situ. Kalau berkaitan dengan masalah akidah begitu, berarti kita harus adakan verifikasi. Setiap orang yang mengaku sebagai turun Nabi, ya namanya mengaku, boleh-boleh saja namanya mengaku. Mengaku itu adalah information, al-khabar. Al-khabaru mahtamala sidqa wal kadhiba. Berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya kita lihat data-datanya. Datanya sahih apa tidak? Datanya valid apa tidak? Apabila kita belum menelitinya, maka al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal dari nasab itu adalah sahih. Illa idza waradatil illatul qadihah, kecuali telah datang elat yang mencederai. Nah ini nasabnya Ba'lawi yang sedang kita bahas, itu sudah waradatil illah, sudah ada 4 ilat yang membatalkan dia. Satu, dari sisi ilmu nasab tidak dicatat oleh ahli nasab. Mereka mengaku keturunan nabinya dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa di dalam waktu hidupnya tidak ada namanya. Dalam silsilatil alawiyah tidak dicatat, tetapi di abad kelima dicatat. Nah, ketika di abad kelima ini dicatat, anaknya pun dicatat. Berapa anaknya? Anaknya 3 yang berketurunan. Yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyatakan yang namanya Sayyidina Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Lalu Ba'lawi ini di abad 9, leluhurnya Habib-Habib ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, bikin kitab nih kayak Kiai Alawi, bikin catatan. Saya keturunan Nabi, nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad Mauladawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darak bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Ali dulu ya, Muhammad Sahib Murbat bin Ali Kolikosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un la yasihhu al-ihtijaju bihi. Tidak bisa. Kenapa? Lah orang kita banyak begitu kitab nasab sama sekali nggak ada yang menulis. Kitab nasab mulai abad ke-4 silsilatil alawiyah, abad ke-5 Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatut Talibiyah, kemudian di abad ke-6 As-Sajarah Al-Mubarakah, di abad ke-7 Al-Fahri Al-Asili, di abad ke-8 As-Sabatul Musal, di abad ke-9 Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang mencatat yang namanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, Abdullah, Ubaidullah. Tidak ada. Pokoknya teu aya. Cek orang Bandung nama teu aya iku ora ono. Ya kalau nggak ada ya gimana lagi. Mulai adanya sejak abad 9 mereka mengaku. Lalu banyak nih kitab-kitab karena dia ulama besar Pak. Jadi Ali As-Sakran ini kiai memang. Dia punya bapak kiai juga. Bapaknya punya murid-murid. Dari mulai bapaknya ini bikin kitab sesuai dengan apa namanya itu penjelasan dari gurunya namanya Abdurrahman Segaf. Abdurrahman As-Segaf punya anak Abu Bakar. Ini Abdurrahmannya kiai ulama. Kemudian Abu Bakarnya kiai, cucunya kiai.
ini punya murid, ini punya murid, ini punya murid. Semuanya punya murid yang kemudian mempopulerkan nasab ini. Semuanya di abad ke-9. Sampai sekarang surah wal istifadah populer. Sampai ratusan kitab, Pak. Hanif Al-Attas sekarang sedang mengumpulkan kitab-kitab sejak abad 9 itu sampai sekarang ini sudah bisa terkumpul 140 kitab yang menyatakan mereka turunan Nabi. Kata saya, coba sini satu aja yang kitab nasab abad ke-8, diam aja. Abad 7 makin diam. Abad 6 mana? Makin diam. Abad 5 mana? Makin diam. Apalagi abad 4, abad di mana Ahmad bin Isa ini wafat. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Tapi 550 tahun sejak wafatnya baru ada orang ngaku-ngaku keturunannya. Kalau tadi misalnya saya mengaku Udayana, itu bisa diverifikasi di dalam setiap masa. Betul tidak yang namanya Airlangga itu turunan daripada Prabu Udayana? Betul tidak Ken Arok Singosari keturunan dari Airlangga? Betul tidak Prabu Hayam Wuruk keturunan dari Ken Arok? Itu semuanya ada datanya, Pak. Betul tidak kerajaan Demak keturunan Majapahit? Betul tidak kerajaan Cirebon keturunan Demak? Betul tidak kerajaan Banten turunan Demak? Itu diverifikasi. Kalau terbukti sah, berarti waktu di Denpasar di rumahnya Yai Suryadi ketika Tubagus Mogi mengatakan bahwa dia darah Bali, soheh. Kalau dicari manuskripnya ternyata ini bohong, ternyata yang namanya Airlangga itu hanya anak tiri daripada keturunan Udayana, maka nasab ini disebut nasabun batilun mauduun mardudun mungqatiun. Begitu. Silakan antara yang mulia anak agung dengan saya dites DNA. Kalau beda agama takdir tuh mah. Tapi persaudaraan satu darah tidak bisa dipisahkan. Saya berani jamin ada kesamaan kakek bersama di atasnya dengan saya. Lihat gantengnya aja sama. Ada family matching itu di situ. Nih, orang Kediri, saya tanya dari mana? Dari Kediri. Yai Suryadi masih ngomong dari Kediri aja. Padahal dia ada darah Balinya. Udah sih jangan ngomong-ngomong Kediri lagi, orang Bali gitu. Lah orang turunan Udayana masih ngomong-ngomong dari Kediri, dapat duitnya dari Bali. Maka saya sudah ngomong sama Tubagus Mogi, nanti kita akan berusaha mengumpulkan data-data dari arsip nasional. Kita akan bikin nasab Nusantara dari mulai Aceh sampai Papua. Kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Suku boleh berbeda, agama boleh berbeda, tapi kita memiliki luhur yang sama, leluhur Nusantara. Ini yang akan kita lakukan masa depan. Kenapa? Menghadapi bagaimana sekarang ada upaya-upaya orang bukan orang Nusantara ingin menguasai Nusantara dengan membelokkan sejarah-sejarah Nusantara, perjuangan-perjuangan orang-orang Nusantara diklaim sebagai perjuangan dia. Penyebaran nilai-nilai moral bangsa Indonesia diklaim oleh mereka.
penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka, makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana, keramat apa? Keramat dan khurafat itu beda, Pak. Ya, nih ada keramat, ada khurafat. Kalau keramat, orang waliullah, kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air, banyak yang menyaksikan, terus ditulis oleh saya yang menyaksikan bersama-sama orang tuh, Syekh Alawi Al-Bantani Masya alal ma'i fi Bali. Ketika jalan-jalan di Bali, saya melihat bahwa Kiai Alawi berjalan di atas air. Itu namanya Kitabatul Karamah, menulis keramat para wali. Awas, keramat para wali itu yang ada yang hanya khurafat. Apa itu? Keramatnya nggak ada tapi dibohong-bohong. Syekh Tubagus Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pump-nya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah yang ada di kitab-kitab Balawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Kejadiannya ndak ada tapi ditulis-tulis. Mi'raj 70 kali ditulis-tulis bahwa dia baca salam kepada Rasulullah, tidak berhenti baca salamnya kecuali dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas saya teliti, namanya Ali Qoli Qosam. Jangankan dia berkeramat, orangnya saja aya, ora ono, namanya saja tidak ada. Dari mana sih ngomong orangnya tidak ada? Kalau Ki Alawi tadi itu kereng karena babnya rijalul hadis. Kereng, tahu kereng? Ketat dia itu, keras ketat. Jadi Ahmad bin Isanya aja dianggap tidak ada. Kenapa Ahmad bin Isanya dianggap tidak ada? Karena Ahmad bin Isa ditulis oleh Ba'lawi sekarang katanya seorang muhaddis, seorang perawi hadis. Kalau ditulis perawi hadis harusnya namanya sudah ada di kitab Rijalul Hadis. Kiai Alawi sudah meneliti seluruh kitab Rijalul Hadis, tidak ada namanya Ahmad bin Isa. Maka dia katakan Ahmad bin Isa jangankan meriwayatkan hadis, orangnya saja tidak ada. Kenapa? Beliau standarnya ilmu hadis. Kalau saya standarnya ilmu nasab. Dalam ilmu nasab, karena ilmu nasab adalah bagian dari sejarah, maka kitab yang paling dekat masanya dengan Ahmad bin Isa itu menyatakan apa? Apakah dia ada ataukah tidak ada? Walau bukan kitab sezaman, tapi yang paling dekat ditemukan yaitu kitab Tahdhibul Ansab 435 Hijriah. Dia wafat 345, tapi kemudian 100 tahun kemudian ada yang mencatat namanya. Nah, ini di dalam ilmu sejarah bisa kita ambil karena apa? Tidak ada yang mencederai dia, tidak ada yang menolak kitab sebelum dia. Kalau ada kitab yang menolak Tahdhibul Ansab bahwa Isa al-Arab, Isa bin Muhammad An-Naqib tidak ada nama anaknya Ahmad bin Isa, maka ini rungkatnya bukan dari Ubed, rungkatnya dari Ahmad bin Isa. Dan sudah ada penelitian di Mekah, Ahmad bin Isa ini memang nasabnya juga batal. Tetapi saya kasihan kalau terlalu banyak yang batal-batal. Udah nggak apa-apa dah, karena ada walaupun jaraknya 100 tahun dari masa wafatnya Ahmad bin Isa, kita temukan kitabnya namanya Tahdhibul Ansab. Tahdhibul Ansab menyatakan Isa punya anak namanya Ahmad, maka kita pegang
bahwa memang Isa punya anak Ahmad, walaupun tidak ada sebelumnya kitab yang sejaman yang menyatakan itu. Kenapa? Kasihan. Karena kalau ini pun kita tolak, jaraknya lebih panjang lagi keterputusan nasab Ba'lawi ini. Kita hitung dari 345 ini kita hilangkan sampai ke ayahnya Muhammad An-Naqib dihitungnya. Kapan Muhammad An-Naqib itu wafat, di situ kita hitung keterputusan. Begitulah ilmu sejarah dan ilmu nasab bekerja untuk mengisbat nasab. Tidak ada kitab nasab yang menyatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubaid. Karena kita sudah mengakui secara lemah pun bahwa Ahmad bin Isa ini ada, maka kita kemudian mencari dia punya anak berapa. Dia punya anak 3, Muhammad Ali Husain. Kitab Muhammad Ali Husain baru di tahun 895 Hijriah, Ali bin Abu Bakar As-Sakran Ba'alawi mengarang kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Di sini dia bilang anaknya Ubaid ini bagian daripada anaknya Ahmad bin Isa. Begitu ceritanya. Itu dari ilmu nasab. Ilmu sejarah, ilmu sejarah, kitab sejarah ditulis sejak abad ketiga Hijriah. Abad kedua Nasabu Quraisy, Tarikh Baghdad. Kemudian di sekitar Yaman itu ada Tabaqat Fuqaha'il Yaman, ada Tabaqat Sulaha'il Yaman, ada As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ada Musallam Al-Lahaji, ada kitab Mir'atul Jinan. Semuanya tidak mencatat keluarga Ba'alawi Abdurrahman Segaf sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baru ada setelah abad 9. Kalau dari abad 9 sampai sekarang 170 kitab pun ada. Tetapi dalam kaidah ilmu nasab, la yuhtaju bi kasratil masadiri idza kana asluha min marji'in wahidin. Tidak dijadikan hujjah kitab-kitab yang banyak itu apabila kembalinya kepada satu referensi, Al-Burqatul Musyiqah. Jadi banyaknya kitab kemudian yang menyebutkan itu tidak bisa digunakan sebagai dalil bahwa nasab mereka sahih. Tidak bisa. Apalagi bukan kitab nasab. Sedangkan tidak ada kitab nasab di abad 9 sampai bawah yang mencatat nama mereka. Yang ada itu kitab Tuhfatut Talib di abad 10. Kitab Tuhfatut Talib baru mencatat nama Alwi, Sohib Mirbat, Khali Qasam, Mupaki Muqaddam baru dicatat di abad 10 kitab nasabnya. Kalau bukan kitab nasab, Al-Burqatul Musyiqah itu kitab tasawuf, itu di abad ke-9 Hijriah. Makanya Kiai Nur Ihya itu kereng juga. Kereng itu artinya pelit. Dia itu mengatakan putusnya 651 tahun. Kenapa? Karena kitab nasab yang pertama mengatakan itu ada di 966 Hijriah, kitab Tuhfatut Talib. Dihitung dari 345 Hijriah sampai ke 996 itu 651 tahun. Kalau saya orangnya loman, orangnya baik, enggak kereng kayak Kiai Alwi, enggak kereng kayak Kiai Nur Ihya. Kalau saya memadukan antara ilmu sejarah dan ilmu nasab, menurut ilmu nasab 651, menurut ilmu sejarah 550 tak. Saya ngambilnya yang kecil, putus 550 tahun. Kenapa? Kasihan. Kenapa kasihan? Karena ajaran Wali Songo penuh kasih sayang. Kasihan. Terlalu panjang nanti makin sedih kan. Begini aja udah marahnya luar biasa. Ini kita ngomongin putus 550 tahun aja marahnya beneran, apalagi kita ngomong putusnya 650 tahun. Ketiga,
dari ilmu DNA. Ini putus dari ilmu DNA. Bagaimana? Karena di dalam kitab Nasab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, karya daripada Syekh An-Nasabah Khalil bin Ibrahim Ad-Duailimi, itu sudah dikatakan haplogrupnya orang Arab itu J1. Lihat kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, sudah ada di sana, Pak. Orang Arab, turunan-turunan Quraisy semuanya J1 kalau tes DNA. Kalau bukan J1, itu bukan orang Arab. Nah, bagaimana dia itu bisa menjadi keturunan Nabi kalau orang Arab aja bukan? Jadi masa depan nih, Pak, hasil tes DNA kayak Ba'lawi ini nggak mungkin lagi dibahas dalam ilmu nasab dan ilmu sejarah tentang dia valid ataukah tidak. Karena masa depan itu ketika ingin menelusuri keturunan Nabi, cukup lihat tes DNA-nya dulu. Oh, tes DNA J1, oke, masuk dalam penelitian. Kenapa? Karena sudah ketahuan orang Arab, garis lurus laki-lakinya. Kalau misalnya haplogrupnya kayak Ba'lawi, G, golep. Kita mau ngapain saja di dalam ilmu nasab, ilmu sejarah, pasti ini ujung-ujungnya putus. Kenapa? Tidak ada kakek bersama antara Ba'lawi dan Nabi Muhammad selama 45.000 tahun dalam ilmu DNA. Kita ini punya kakek bersama. Saya Ki Alawi mengaku sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati, pakai mengaku. Itu bisa dibuktikan nanti dari tes DNA. Tuh bagus mau tes DNA. Saya tes DNA. Ini tes DNA. Nanti kakek bersamanya ada nggak di 400 tahun? Kalau kakek bersamanya ada di 400 tahun, sah mengaku keturunan Sultan Hasanuddin. Kenapa? Karena Sultan Hasanuddin dan kita hari ini itu jaraknya 400 tahun atau 500 ya, 500 tahun. Kalau misalnya pas tes DNA Abdi ya jeung Ki Alawi pas di tes DNA kakek bersamanya 50.000 tahun, nggak mungkin ini keturunan daripada kami ini. Salah satunya pasti ada yang salah dari keturunan Sultan Hasanuddin. Kenapa? Sultan Hasanuddin ada kakek bersama yaitu 500, pakai dalil haram, makruh, sesat, kafir, ndak bisa. Masa depan akan ditertawakan oleh peradaban. Daripada nanti malu, lebih baik sekarang yang rapih mundur pelan-pelan. Daripada masa depan malu, lebih baik sekarang mundur pelan-pelan. Udah biarin aja itu Ki Imad Dajjal. Kamu mau percaya mau enggak dengan nasab kami silahkan dah. Udah begitu aja udah. Karena kalau enggak begitu, semakin dia itu saya mau kemana nggak boleh, saya mau kemana, saya makin terkenal, makin banyak yang pengen. Ini udah undangan ceramah ke Kalimantan kemarin dari Malaysia numpuk sekarang, bikin sibuk saya juga ini. Ini yang ngangkat saya Ba'lawi. Semakin dia tidak percaya, semakin orang banyak percaya. Semakin dia punya buat dalil-dalil palsu, manuskrip palsu, semakin orang cerdas-cerdas baca. Coba baca buku Keabsahan Nasab Ba'lawi itu. Dia ngomong tidak ada dalil kitab sejaman, tapi dia bikin manuskrip palsu. Saya sudah tulis manuskrip palsu Ba'lawi versi Rumel Abbas, bisa di-download. Bagaimana kepalsuannya itu? Dia bikin kitab tahun 1960.
Seorang Baklawi bikin kitab tahun 1960, tapi ditulisnya di situ dibikin tahun 640 Hijriah. Dari mana eta Ki Imad nyaho bae cina eta palsu? Dari berbagai macam literatur tentang orang yang disebutkan itu. Pengarangnya katanya namanya Sa'duddin Ad-Dhifari, 640 Hijriah, katanya murid Faqih Muqaddam. Bagaimana dia jadi murid Faqih Muqaddam sedangkan Faqih Muqaddam teu aya jelmana ge? Teu aya. Ini kita Nusantara ngomong Bali oke, ngomong Sunda oke, ngomong Jawa kita mah bisa. Kia Alawi ora bisa ngomong Jawa. Ana ning Pulau Jawa ora bisa ngomong Jawa. Usir iki wong ki. Kudu bisa ngomong Jawa. Ini ngomong Jawa nih kayak wong Jawa Osing. Jawa Osing, Jawa Banyumas, Tegal, Cirebon mirip karo Jawa ning Banten. Ning Banten itu Pak ngomong Jawa 3 kabupaten yang paling banyak. Di kabupaten saya itu Tangerang mayoritas Sunda, tapi ada 7 kabupaten yang bahasanya Jawa. Tapi Jawanya lucu, dibawa ke Jawa Tengah, orang Jawa Tengah gak ngerti. Saya ngomong Jawa, orang Jawa Tengah gak ngerti. Ini sebenarnya siapa sih saya ini? Ngomong Sunda lama-lama nggak bisa saya. Ngomong Jawa, tapi ketika di Jawa Tengah, orang Jawa Tengah nggak ngerti juga bahasa Jawa saya. Katanya ada orang apa Maduranya, orang Madura ngomong saya nggak paham juga. Orang Bali ngomong kalau lagi bahasa Indonesia saya paham, orang Bali ngomong enak didengarnya kan. Ada getar-getarannya itu, logat apa Bali itu, logat Betawi. Indonesia ini beragam, dan Indonesia ini diciptakan dalam realitas keberagaman yang luar biasa. Kekayaan alamnya dan kekayaan budaya dan peradabannya tidak boleh dikuasai selain oleh putra-putri Nusantara. Nahdlatul Ulama sebagai ajaran Wali Songo, pelembagaan ajaran-ajaran Wali Songo di masa lalu sekarang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Orang-orang NU ketemu dengan orang Kristen itu biasa-biasa aja. Orang NU ketemu dengan orang saudara dari Bali, dari Hindu, dari Buddha, ya seperti saudara aja. Saya punya teman namanya Selamat, orang Magelang. Dulu kuliah ilmu politik bareng. Saya mau berangkat haji kondangan. Biasa kayak orang biasa aja. Nah, kenapa? Kita orang NU diajari tentang apa pluralisme, pluralitas sebagai sebuah keniscayaan bangsa Indonesia. Kita diajari toleransi, diajari saling asa, saling asih dan saling menyayangi. Jadi biasa. Coba orang Wahabi kalau misalnya duduk sini orang Kristen, sini dengan orang saudara dari Konghucu, dia ngegeter-geter, saya masuk neraka ini, saya masuk neraka. Kayak neraka punya dia. Tapi orang NU itu Gus Dur, ya katanya siapa kira-kira yang masuk surga? Ya Romo Magnus Suseno juga diajak-ajak bercanda tentang akidah oleh Gus Dur. Kenapa? Karena klaim-klaim yang apa namanya tentang sesuatu yang ada di dalam nanti terserah Tuhan, itu adalah hal yang gaib, yang kita meyakini inna akramakum indallahi atqakum wa inna dina indallahil Islam. Itu adalah ajaran kita. Siapa tahu teman-teman saudara kita juga punya ajaran begitu tentang agamanya. Nanti di sanalah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi hakimnya. Nah, kalau misalnya orang Wahabi enggak, dia yang menghakimi di dunia ini. Ya, ini neraka ini. Tahlil, kufur. Ini katanya ngaben-ngaben apa? Ngebanten, ngasih sesajen tuh sama ini. Itu musyrik. Siapa itu yang di
atas Gunung Merapi atau Gunung Semeru, disepak sama Wahabi. Padahal kalau orang NU yang nemu itu langsung dimakan. Nah, Nahdlatul Ulama sebagai rennya kemudian dimasuki oleh ajaran-ajaran yang bukan ajaran Wali Songo, maka keberagaman kita sebagai bangsa Indonesia akan mudah dipecah belah. Kita Indonesia besar, betul, tapi kita dipisahkan oleh lautan. Sumatera dipisahkan oleh lautan dengan Jawa. Sumatera dengan Kalimantan dipisahkan oleh lautan. Sulawesi dan Kalimantan dipisahkan oleh lautan. Maluku, begitu pula Papua, Bali dan Madura. Tetapi kita disatukan oleh kenusantaraan. Kita berikrar, kita beriktikad untuk menjaga tanah air Nusantara ini dalam keindonesiaan selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara milik kita. Nusantara, Nusantara, Nusantara. Yang jadi raja anak Nusantara. Tidak boleh ada orang-orang yang bukan putra putri Nusantara menjadi raja di Nusantara ini. Setuju? Ya caranya apa? Demokrasi ini adalah jalan yang dipilih oleh para the founding father bangsa Indonesia. Agar apa? Agar orang-orang yang bukan Indonesia, yang bukan Nusantara tidak bisa jadi raja di Indonesia. Sejelek-jeleknya anak Indonesia, ini misalnya gini nih, ada turunan Nusantara tuh boga duit, ini ada tuh orang asing dari bukan Nusantara nyalon bareng, ini banyak duitnya. Kira-kira Bapak milih yang mana? Kalau milih ini nggak dikasih duit, milih ini dikasih duit, milih mana? Harus digelorakan mulai saat ini. Apabila terjadi hal-hal demikian, maka yang harus kita pilih, wajib hukumnya difatwakan oleh LBM, kita harus memilih, wajib memilih bangsa Indo. Kalau tidak, Pak, demokrasi ini juga membuka celah orang-orang bisa menjadikan raja di negeri kita bukan dari putra putri kita. Ini orang Bali harus apa namanya itu, hati-hati, jangan sampai yang jadi gubernur bukan orang Bali. Orang Jatim hati-hati, awas yang jadi gubernur bukan orang Jatim. Ini demokrasi harus menghargai daripada tanah di mana manusia-manusia itu ada. Yang harus jadi raja di Jatim ya orang Jatim, yang harus jadi raja di Bali ya orang Bali, yang harus jadi raja di NTT ya orang NTT. Demikianlah seharusnya menurut Ashabiyah Ibnu Khaldun, di mana politik itu dibangun berdasarkan apa suara mayoritas demi untuk menjaga hak-hak minoritas. Demikian, wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.